ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Saat semua terasa gelap, saat semua... Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada saudara semuanya, di mana saudara yang dipakai Tuhan selalu mendoakan saya di dalam pelayanan. Dan akhir-akhir ini Bapak Ibu, saya berterima kasih sekali lagi kepada Tuhan, kepada saudara. Dengan doa saudara, dengan bantuan saudara, hari ini saya sudah sembuh 97% Bapak Ibu. Dada bagian kanan di bawah, puji Tuhan sudah sembuh total. Tinggal bagian lutut, saya belum bisa duduk secara normal. Terus dukung dalam doa, saya percaya tidak lama lagi saya sembuh 100%. Sembuh total. Darah Yesus Hamasiah menyembuhkan, menyempurnakan kesembuhan saya. Dan saya selalu juga berdoa kepada Tuhan supaya saudara terhindar dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita, baik itu virus corona maupun virus-virus yang lain. Tetap jaga prokes Bapak Ibu. Lakukan bagian kita, nanti Tuhan akan melakukan bagiannya ya, bagian Tuhan. Nah, saya akan membaca satu firman Tuhan. Saya ambil di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih serta pengendalian diri. Nah, ayat ini Bapak Ibu saya imani, ayat ini saya hidupkan di dalam pelayanan penginjilan saya. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya melakukan pelayanan, dimanapun tugas saya di dalam penginjilan, ayat ini selalu saya hidupkan. Di dalam penginjilan Bapak Ibu, ada beberapa hal, ada 2 hal yang harus kita hilangkan, yang harus kita buang. Yang pertama rasa khawatir, yang kedua rasa takut. Nah, ini sering muncul kepada anak-anak Tuhan di saat ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kepada anak Tuhan yang sering ingin menceritakan tentang kasih Tuhan, kepada anak Tuhan sering muncul rasa khawatir, rasa takut ketika ingin melakukan penginjilan. Maka buang rasa takut itu, buang rasa gelisah itu, buang rasa khawatir. Kenapa? Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh kasih, roh kuasa, dan pengendalian diri. Nah, 3 hal ini harus dimiliki oleh setiap para penginjil di dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, saya ingin menceritakan pengalaman penginjilan saya saat saya kemarin berada di Blitar. Ketika saya berada di Blitar kemarin, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, dalam penginjilan, ada orang yang bertanya jawab dengan saya mengenai surat Al-Fatihah. Bang Pendi katanya, surat Al-Fatihah itu yang saya tahu dari teman-teman muslim, surat Al-Fatihah itu kan firman Allah, perkataannya Allah, ayat yang Allah turunkan. Nah, tetapi ketika saya membaca surat Al-Fatihah dan saya baca arti makna daripada bahasa Arab itu sepertinya doa, Bang Pendi. Nah, Al-Fatihah itu doa katanya. Lalu saya jawab, Bapak Ibu, iya benar memang. Surat Al-Fatihah itu adalah ayat Al-Quran. Secara otomatis bahwa ayat Al-Quran itu adalah firman Allah.
Nah, kenapa mengandung doa? Nah, ini jawaban saya wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Nah, karena kita melihat di situ, sebagaimana saya katakan kemarin, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ketika ayat tersebut muncul dengan makna tunjukilah kami ke jalan yang lurus, kalau itu firman Allah, Allah meminta jalan yang lurus itu kepada Allah siapa? Kepada Allah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta jalan yang lurus. Nah, kalau saudara berkata bahwa itu diajarkan untuk Nabi Muhammad, diajarkan kepada Muhammad supaya Muhammad melakukan doa seperti itu, saya rasa itu bukan. Kenapa? Karena di situ tidak ada kata perintah. Nah, kalau ada kata perintah di situ, bisa saja bahwa ayat tersebut dikhususkan untuk Nabi Muhammad. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, katakanlah. Nah, ini adalah satu perintah yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad. Katakanlah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad. Ini adalah satu perintah di mana Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk berkata demikian. Atau di ayat yang lain, satu perintah, Iqra. Itu juga perintah, wahai Muhammad, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, ini jelas perintah. Tetapi kalau saudara melihat surat Al-Fatihah, itu sepertinya bukan perintah kepada Muhammad, karena tidak ada kata kul di situ, tidak ada kata perintah, tidak ada kata menyuruh di situ. Yang ada apa, Bapak Ibu? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, ketika tunjukilah kami ke jalan yang lurus, itu adalah firman Allah, itu adalah ayat Al-Quran. Pertanyaan saya kepada teman-teman, baik itu mu'alaf maupun kepada saudara kita Muslim, saudara kita Islam pada umumnya, apa sih? Kepada Tuhan siapa Allah meminta jalan yang lurus? Nah, ingat, saya tidak menghina, karena di dalam kekristenan dilarang menghina iman orang lain, agama orang lain. Orang yang tidak seakidah dengan kita dilarang menghina. Bahkan hebatnya kata Alkitab, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ada orang yang memusuhi kamu, wajib kamu kasihi. Doakan dia agar dia bertobat. Ini adalah perintah Alkitab. Maka sekali lagi, kepada siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa kalau memang itu adalah firman-Nya Allah, perkataannya Allah. Nah, selama ini Bapak Ibu kita sering mendengar, sering memperhatikan, sering membaca bahwa saudara kita ada di seberang itu sering sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang konyol kepada kita umat Kristen. Saya sebagai penginjil, sebagai evangelis, sekaligus sebagai YouTuber Kristen, boleh dong mempertanyakan iman mereka sekali-sekali. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi saudara semua, khususnya secara pribadi bagi saya. Dan kalau saudara diberkati, bagikan video ini ke banyak orang. Sekali lagi, saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada saudara. Tuhan gerakkan saudara untuk mendoakan saya, dan Tuhan gerakkan saudara membantu pelayanan saya, sehingga saya bisa melakukan banyak perkara, banyak hal di dalam ladang pelayanan. Dan saya Bapak Ibu, sebagaimana saudara sudah lihat, kalau dulu tidak bisa berjalan dengan normal, sekarang sudah bisa berjalan dengan normal. Sekarang saya sudah bisa berjalan dengan normal, cuma kaki yang belum bisa saya lipat secara kaki. Kalau saya lipat itu harus pelan-pelan Bapak Ibu, belum bisa saya gerakkan seperti biasa, masih agak sakit di bagian lutut samping kiri. Saya percaya dalam minggu ini sembuh total, karena banyak tugas saya di pedalaman-pedalaman untuk melakukan penginjilan. Terus dukung dalam doa agar kerajaan Tuhan, kerajaan Elohim bisa diperluas melalui anak-anak Tuhan yang punya visi dan misi yang sama. Pesan saya,
Ayo kita menjadi penuai di akhir zaman. Assalamualaikum Bishim Hamasya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bishim Adonai Yeshua Hamasya, Ruach Kudus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.